Bismillahirrahmanirrahim. Bicara masalah waris yang membedakan bukan derajat, bukan kedudukan. Jadi tidak ada bedanya antara si kakak dan si adik. Yang membedakan tentunya adalah jenis kelamin, apakah laki-laki ataukah perempuan. Jadi nggak dilihat apakah abangnya ataukah adiknya, nggak dilihat. Yang kembar gimana? Gak masalah, yang penting lihat kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan. Untuk jatah anak-anak ini adalah golongan ahli waris yang pasti dapat, karena mereka tidak dipengaruhi dengan ada tidak adanya yang lain. Terserah si mayit punya pasangan atau tidak, nggak ngaruh. Si mayit yang meninggal punya orang tua juga nggak ngaruh. Jadi anak ini kenapa ucapkan di awal? Karena mereka mendapatkan bagian tersebut tanpa dipengaruhi oleh ahli waris yang lain. Tapi kalau ahli waris setelahnya disebutkan setelah anak-anak seperti orang tua, pasangan, saudara, karena dipengaruhi dengan ada tidak adanya anak dari si mayit. Jadi kalau Bapak Ibu lihat struktur ayatnya, di ayat 11 disebutkan tentang bagian anak-anak, kemudian ayah ibu. Berarti gambarannya jatah ayah ibu sangat dipengaruhi oleh siapa? Oleh ada dan tidak adanya anak-anak. Ayat 12 tentang pasangan suami istri sama dipengaruhi juga dengan ada dan tidak adanya anak-anak. Tapi jatah anak-anak diawalkan karena tidak ada yang bisa mempengaruhi jatah mereka kecuali 3 hal, yaitu penghalang atau penggugur. Pertama, pembunuhan. Yang kedua apa? Beda agama. Yang ketiga, perbudakan. Walaupun dia anak kandung, nasabnya benar, tapi kalau ayahnya meninggal ternyata dibunuh oleh anak kandungnya, maka gugur hak warisnya. Suami istri akadnya sah, benar akadnya secara Islam dan syariat. Tapi kalau diketahui suamilah yang bunuh istrinya tadi, maka gugur hak warisnya. Pembunuhan dengan berbagai macam cara, langsung tidak langsung, atau misalkan dia nyewa preman tapi otaknya ada di dia, tetap itu menggugurkan hak warisnya itu. Baik, kembali kepada bagian anak-anak. Terakhir saya bahas tentang anak laki-laki dan anak perempuan. Masih ingat ya? Soalnya delay 1 bulan ini, lumayan. Saya aja yang tiap hari belajar lumayan harus murojaah terus. Ini bapak nih hebat pak, sebulan sekali ketemu saya nih, bisa murojaah lagi. Baik, untuk kategori anak-anak, pertama pisahkan. Kalau semuanya laki-laki, gampang dibagi rata, selesai. Tadi patokannya tidak ada bedanya antara si kakak sama si adik. Kalau semuanya laki-laki, anak pertama sampai anak kelima laki-laki semua, cukup bagi rata, selesai. Ya, hartanya habis karena laki-laki ini penutup kos, nggak kemana-mana. Baik. Yang kedua, kalau anak Bapak Ibu di sini laki dan perempuan campur. Anak pertama laki-laki, kedua laki-laki, 3 laki-laki, 4 laki-laki, 5 perempuan. Nah, ada perempuan ya. Nah, jadi bagiannya gimana? Allah mengatakan di sini, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil untsayain. Kalau tercampur, terjadi penggabungan antara anak laki-laki dan perempuan, maka jatahnya adalah setiap anak laki-laki kita berikan 2 bagian. Anak pertama 2 bagian, anak kedua 2 bagian, ketiga 2 bagian, keempat 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Jadi berapa bagian semuanya? 9 bagian. Jelas ya? Jadi maksud dari 2:1 adalah setiap anak laki-laki kita berikan 2 saham dan setiap perempuan 1 saham. Baik, karena ilmu sudah disampaikan dan saya kira Bapak Ibu dengan iman menerimanya. Tidak lagi dengan kok saya sedikit ya, enak banget laki-laki 2 kali lipat. Nah, enggak ada lagi seperti itu karena sudah ada ilmunya. Kenapa laki-laki diberikan kelebihan? Karena di sana ada tanggung jawab yang berbeda. Ada kewajiban yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Di pundak laki-laki, kenapa diberikan 2 kali lipat? Karena kewajibannya berbeda dengan perempuan. Bagi laki-laki wajib menafkahi istrinya. Jadi ibu, kalau ada suami ibu yang nggak menafkahi, dosa itu.
ya. Begitupun bagi laki-laki wajib menafkahi anaknya. Jadi kalau ada anak di sini nggak ada nafkahi ayahnya, dosa bagi ayah tadi. Al-Baqarah mengatakan wa 'alal maulud rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib bagi ayah menafkahi anak istrinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi seorang ibu ya akan dinafkahi siapa? Oleh anak-anak. Jadi kalau kasusnya misalkan ibu nih, ibu suaminya meninggal, berapa istri? Mohon maaf, hanya 1/8. Sisa siapa? Buat anak-anak, Bu. Berapa saja itu? 7/8 anak-anak. Besar sekali kan? Nah, tapi ingat di sana ada terjadi perpindahan manajemen nafkah. Dulu ketika suami ibu masih hidup, suami ibulah yang menafkahi ibu sebagai istrinya. Sepeninggal suami ibu, meninggal si bapak atau suami ibu, siapa yang wajib menafkahi? Anaknya. Nah, jadi anak-anak di sini, kita laki-laki anaknya wajib menafkahi siapa? Ibu kita. Jadi istri, anak, ibu, siapa lagi? Saudara. Dan bahkan ada keterangan sampai ke tante bibi pun, kalau mereka dalam keadaan lemah atau dhaif secara ekonomi dan kita mampu, maka ada kewajiban laki-laki menafkahi para perempuan tersebut. Maka dua bagian tersebut kira-kira cukup nggak Pak? Cukup nggak Pak? Buat 4 orang minimal Pak? Dicukup-cukupin. Nah, maka di sini di sanalah letaknya adil Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kategori kedua kalau campur antara laki perempuan. Oke, ulangi lagi kasusnya. Kalau misalkan anak perempuannya 5, laki-lakinya hanya 2 orang, berapa bagiannya? Perempuan 5, laki-laki 2, berapa? Yang perempuan kan 5, 1, 1, 1, 1, 1. Yang laki 2 orang, 2, 2, 4. Jadi berapa? Per 9. Yang laki-laki berapa? 2/9 masing-masing. Dan perempuan 1/9, tinggal dikali dengan aset. Jelas ya? Baik. Kategori ketiga, kalau seandainya perempuan semuanya. Nah, di sini Allah mengatakan, fa in kunna nisaan fawqa sanataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Allah dengan kemahaadilannya menentukan bagian untuk anak perempuan. Ini ibu sebagai anak, lihat posisi ini. Apakah sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, tergantung. Nah, kita bicara posisi kita sebagai anak perempuan. Kalau semuanya perempuan, lihat jumlah, itu kata kuncinya. Kalau laki-laki semuanya nggak lihat jumlah, tinggal bagi rata aja. Tapi kalau perempuan, lihat jumlahnya. Kalau jumlah anak perempuan yang ditinggalkan oleh si mayit tadi 2 orang atau lebih, nah, berarti ini kesimpulannya jamak dalam waris dimulai dari 2. Fa in kunna nisan fawqa sanataini, 2 atau lebih, falahunna thulutsa ma tarak. Maka yang banyakkan ini, yang 2 orang ini atau lebih dari 2 ini mendapatkan berapa? 2/3 dibagi rata. Misalkan bapak punya 5 anak perempuan saja, nggak ada laki-lakinya, perempuan semuanya 5. Berapa jatahnya? 2/3 dibagi 5. Kalau 2 perempuan berapa? Sama, 2/3 dibagi 2. 10 perempuan sama, 2/3 dibagi 10. Nggak ada bedanya si kakak sama si adik. Kalau mereka semuanya perempuan, maka 2/3 dibagi dengan jumlah mereka. Pertanyaannya, ada sisa nggak? Sisa kemana Pak? Ya, kemana sisanya nih? Yang jelas bukan ke saya. Sisa ini maka dicek, ya, dicek apakah ada ahli waris yang lain. Coba cek saudara almarhum ada nggak? Ayah almarhum ada nggak? Cek dulu. Jangan mentang-mentang, oh ini nggak ada. Tunggu dulu, cek dulu. Ayahnya ada nggak? Nggak ada. Kakek ada nggak? Nggak ada. Saudara ada nggak? Nggak ada. Ponakan punya nggak ada. Tapi ada pamannya tuh. Nah, hati-hati tuh. Paman dari jalur ayah misalkan dia, ini masuk kategori asobah yang bisa mendapatkan sisa setelah anak perempuan tadi. Jadi Bapak Ibu, kalau punya anak perempuan masih keluar harta itu belum close, ya.
hanya 2/3 buat anak-anak, sisanya buat asobahnya si mayit. Asobah urutannya dari anak ke cucu, ayah, kakek, saudara, ponakan, paman, sepupu. Itu asobah dalam ahli waris. Tapi kalau gabung semuanya laki-laki, paman ada, sepupu ada, saudara ada, ponakan ada, ayah ada, siapa yang dapat? Yang paling dekat. Siapa yang dekat? Ayah. Udah selesai, yang lainnya nggak dapat. Paman terhalang, ponakan terhalang. Kenapa? Masih ada asal yang paling dekat ke semua itu ayahnya. Karena hadis harus mengatakan al-hiqu al-fara'id bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Berikan faraid itu bagian itu kepada empunya atau pemiliknya. Tadi yang perempuan 2/3, selesai kita berikan. Adapun sisa, ya, fama baqiya kata Rasulullah, kalau ada sisa fahuwa li aula rajulin dzakarin, diberikan kepada laki-laki terdekat di antara yang ada. Makanya harus tahu urutan ahli waris. Ini pertemuan bulan yang kapan ya? Jadi dalam syarat waris ini kita harus tahu kekerabatan. Ya, coba cek mana yang dekat, ayah atau kakek. Berarti kalau bapak temukan di sana kasusnya 2 orang masih hidup dua-duanya, ada ayahnya, ada kakeknya, siapa yang dapat asobah? Ayah. Ada paman, ada ponakan. Mana yang kuat? Paman atau ponakan? Belum lulus berarti ini warisnya nih. Paman atau ponakan? Ponakan dulu, baru paman. Ya, ponakan dulu nggak sembarangan. Jadi salah saudara itu keponakan, berikutnya itu baru paman. Dalam nasab, dalam perwalian nikah pun sama sebenarnya. Paman tuh nanti setelah ponakan, kecuali ponakannya kalau masih kecil baru paman muncul pada pernikahan. Tapi kalau waris enggak, walaupun ponakan tadi masih kecil, ada paman, siapa dapat? Ponakan tadi. Karena dia adalah aula rajulin dzakarin. Jadi hadisnya dikatakan aula, apa artinya? Aqrab, yang paling dekat. Aula rajulin. Rajul sebenarnya dalam bahasa Arab artinya orang dewasa, laki-laki dewasa. Tapi Rasul menambahkan dzakarin, itu menunjukkan bahwasanya tidak hanya dewasa saja, yang kecil pun kalau dia laki-laki jadi asobahnya itu. Nah, seperti itu. Karena tradisi jahiliyah, anak kecil tuh nggak bisa dapat warisan, Pak. Mohon maaf, bapak tua yang sudah sepuh pun nggak bisa dapat warisan dulu. Yang dapat siapa? Yang kuat, yang bisa turun ke medan peperangan. Kalau kakek-kakek, kemudian anak-anak perempuan yang nggak ke medan perangan nggak bisa berwarisan, itu dulu di zaman jahiliyah. Tapi semuanya dihapuskan oleh syariat Islam. Baik, jadi ketika ada sisa, maka yang saya ini kita cari mana laki-laki terdekat kepada si mayit, dialah yang berhak mendapatkan sisa tersebut. Pas dicek ternyata nggak ada, paman udah nggak punya, ponakan semua udah dicek nggak ada, real gitu kan ya, kita sudah berusaha ternyata tidak ada, kemana nih sisanya nih? Sisa kembali kepada ahli waris yang ada, namanya adalah rod. Jadi si perempuan tadi mendapatkan fariidahnya 2/3 plus tambahannya rod dan alaihin, dikembalikan kepada mereka karena tidak ada asobah. Jelas ya? Di Bapak Ibu yang hari ini masih punya anak perempuan saja, silakan ikhtiar kembali ya. Minimal ada anak laki-laki biar apa? Klosi. Baik, ini kalau jumlahnya banyak. Allah mengatakan fa in kanat wahidatan, kalau hanya satu anak perempuan maka jatahnya berapa? Setengah. Nah, di sini ya. Hanya setengah. Kalau tunggal hanya perempuan saja, maka dia mendapatkan setengah dari harta waris yang ditinggalkan. Selebihnya diberikan ke asobah. Ini enak banget asobahnya setengahnya. Ya, enak banget ya. Tunggu dulu, jangan mau enaknya saja. Asobah punya hak tersebut apa? Karena kewajiban. Ketika anak ibu yang perempuan satu-satunya, ibu tinggalkan, jangan khawatir Bu, ada pelindungnya sama pamannya itu, omnya itu, yang dapat hak waris tadi yang asobah. Maka nih para paman atau para saudara si mayit tadi yang dapat asobah, jangan hanya ngambil haknya, tapi berikan kewajibannya berupa apa?
di antaranya adalah perwalian dalam nikah, perlindungan dan sebagainya. Nah, maka seimbang antara hak dan kewajiban tersebut. Wallahu a'lam bishawab.